Selamat siang para penyaji, Bapak Ibu guru penguji, Bapak Ibu orang tua, dan para penyaji sekalian. Perkenalkan, saya Gregory Jos Adrianto dan saya akan menjadi moderator serta ditemani oleh Gafar Efraim Tamba yang sebagai penulis pada sesi presentasi kali ini. Presentasi dari kelompok RP18 yang beranggotakan Jefferson Evans Manadi, Vincenzo Marciano Gunawan, dan Patrick Sariputra Chandra, berjudul Uji Ketahanan Air pada Bioplastik Berbahan Dasar Kulit Singkong dan Kulit Kentang. Terdapat Ibu Regina Deni Riandika sebagai penguji materi 1 dan Ibu Francisca Neni Chris Harmastuti sebagai penguji bahasa. Sesi presentasi akan berlangsung selama 20 menit dan akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang akan saya pandu. Kepada tim penyaji, waktu akan dimulai ketika berbicara. Baik, terima kasih Josh. Selamat siang Miss Neni, Bu Regina, orang-orang tua terkasih, dan teman-teman sekalian. Selamat datang. Kami dari kelompok 18 akan mempresentasikan mengenai uji ketahanan air pada bioplastik berbahan dasar kulit singkong dan kulit kentang. Kalian semua pasti pernah mendengar mengenai bioplastik. Tentunya beberapa tahun terakhir ini bioplastik menjadi salah satu alternatif yang sering digunakan di rumah tangga. Tetapi, apakah kalian pernah mendengar bioplastik dari kulit singkong dan kulit kentang? Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi di sini tentunya ada saya, Vincenzo Marciano Gunawan, kemudian ada dan saya Jefferson Evans Manadi. Dan perkenalkan, nama saya Patrick Sariputra Chandra. Baik, kami mulai dengan daftar isi. Di sini ada pendahuluan sampai dengan kesimpulan dan saran. Baik, saya mulai dengan pendahuluan. Jadi, kami para peneliti menemukan bahwa sampah plastik di Indonesia menjadi salah satu masalah yang begitu besar. Kita bisa lihat ada 1,29 juta ton sampah plastik yang ada di perairan Indonesia. Hal ini menyebabkan gangguan pernapasan. Gangguan pernapasan bisa saja terjadi karena manusia yang begitu menyepelekan penggunaan plastik. Jadi plastik ini dahulunya memang tidak banyak digunakan oleh manusia, tapi kian lama plastik menjadi salah satu ketergantungan bagi manusia. Kita lihat di supermarket banyak yang menyediakan plastik sebagai kantung perbelanjaan. Dan untuk mengurai plastik itu membutuhkan waktu yang sangat lama, sehingga manusia mencari cara lain, cara cepat, yaitu dengan membakar plastik tersebut. Nah, pembakaran plastik itu menyebabkan gangguan pernapasan. Hal ini menjadi salah satu dampak negatif plastik itu sendiri, yang dimana kita lihat BPJS telah mengeluarkan anggaran yang begitu besar, sebanyak 8.000 triliun untuk kasus pneumonia. Kemudian plastik ini mengakibatkan permasalahan lain selain dari gangguan pernapasan ini sendiri. Kita lihat kehidupan laut, contohnya penyu. Pasti kita semua pernah melihat video ada penyu yang menelan sedotan plastik di perairan Indonesia. Hal ini mengakibatkan terancamnya kehidupan laut di Indonesia juga. Kemudian selain dari plastik, ada permasalahan lain, yaitu limbah organik. Jadi limbah organik itu apa? Limbah organik adalah limbah-limbah atau sampah yang dibuang oleh ibu rumah tangga misalnya di daerah perumahan yang kita lihat sehari-hari. Contohnya kulit singkong dan kulit kentang menjadi salah satu sampah yang lumayan sering kita temukan. Kemudian bisa dilihat kami merumuskan ada 2 rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama adalah ketahanan bioplastik terhadap air. Jadi kami ingin mengetahui ketahanan bioplastik terhadap air. Dan yang kedua adalah bioplastik sebagai alternatif plastik dalam rumah tangga. Tujuan penelitiannya juga sesuai dengan rumusan masalah, yaitu yang pertama mengetahui ketahanan bioplastik terhadap air, dan yang kedua adalah menerapkan bioplastik dalam kehidupan sehari-hari di rumah tangga.
Nah, di sini kita lanjut kepada tinjauan pusaka atau teori-teori. Jadi yang pertama ada pati. Pati merupakan bentuk karbohidrat yang dapat ditemukan dalam tanaman. Di sini pati bisa diambil dari daging ataupun dari kulit. Nah, berhubungan dengan limbah organik, kami peneliti mengambil pati dari kulit singkong dan kulit kentang karena kulit singkong dan kulit kentang merupakan limbah yang sangat sering ditemukan di daerah rumah tangga. Tentunya kami temukan ini di rumah kami masing-masing, para peneliti, di mana singkong dan kentang menjadi pengganti karbohidrat. Contohnya seperti nasi digantikan dengan singkong dan kentang. Dan ini banyak sekali ditemukan di perumahan kami. Kemudian karena kulit singkong mengandung 44-59% pati dan kulit kentang mengandung 25% pati. Kami juga melihat, di sini bisa dilihat fotonya, ada kulit kentang yang sudah direndam, kemudian ada gliserin. Nah, variasi konsentrasi pati dan volume glisol berpengaruh pada sifat fisik bioplastik. Jadi konsentrasi pati di sini kami mencari yang optimal dan volume glisol itu berpengaruh pada sifat fisik bioplastik nantinya pada hasilnya. Kemudian glisol di sini sebagai biopolimer atau plasticizer yang menghasilkan bioplastik dengan permukaan yang halus dan rongga-rongganya juga kecil. Kemudian ada asam cuka yang ditambahkan sebagai katalisator atau pemercepat reaksi kimia, dan dia juga bisa meningkatkan elongasi bioplastik ini sendiri. Jadi untuk patinya kami menggunakan kulit sebagai salah satu solusi untuk mencegah limbah organik sesuai latar belakang tadi. Kemudian selanjutnya adalah bagian metode penelitian yang akan dijelaskan oleh Pen. Nah, terima kasih Enzo. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian kami. Pertama, ada jenis penelitiannya. Kami menggunakan metode penelitian kuantitatif, yang dimana kami menggunakan angka ataupun statistik yang didapatkan dari pengumpulan data yang telah kami lakukan, ataupun dari analisis data yang dapat diukur. Lalu ada variabel penelitian. Sebenarnya apa variabel penelitian ini? Ada 3. Ada bebas, terikat, dan kontrol. Variabel bebas kami adalah jenis plastik, yang dimana kami membuat variabel ini berbeda dari sehingga memiliki banyak perbedaan. Itu jenis plastik. Jenis plastiknya itu ada yang berbahan dari pati singkong, pati kulit singkong, dan juga ataupun pati kulit kentang. Lalu ada variabel terikat, yang dimana merupakan variabel yang kami amati sebagai peneliti, yaitu perubahan massa plastik sebelum dan sesudah diberikan perlakuan. Lalu ada variabel kontrol, yang dimana kami memberikan persamaan variabel tersebut, yaitu volume aqueous dan juga besar plastik. Lalu selanjutnya ada sampel penelitian, yang dimana sampel penelitian kami adalah bioplastik yang kami buat sendiri, yang berbahan dasar dari pati kulit kentang dan juga pati kulit singkong. Lalu ada waktu dan tempat pengambilan data. Kemarin kami melakukannya pada tanggal 26 Januari di laboratorium SMA Kolese Canisius. Lalu dan untuk alat dan bahannya bisa dilihat di sini ada wadah, blender, oven, dan penggaris dan sebagainya. Lalu untuk bahannya sebenarnya simpel aja, ada 4 aja. Ada pati kulit singkong, pati kulit kentang, lalu ada air, gliserol, dan asam cuka. Nah, sebenarnya di penelitian ini ada 2 tahap utama yang perlu kita perhatikan, yaitu pembuatan bioplastiknya sendiri dan juga pengambilan datanya, lalu kita analisis datanya. Untuk pembuatannya sendiri, pertama kita harus mempersiapkan bahannya. Karena kita mengincar kulitnya, jadi kita cuci dulu untuk bersih, lalu kita potong-potong kecil-kecil. Lalu kita rendam selama 24 jam, lalu kita haluskan menggunakan blender. Setelah sudah halus, kita rendam lagi selama 24 jam. Lalu kita saring untuk memisahkan air dengan patinya. Setelah kita saring, maka kita masukkan ke dalam oven untuk dilakukan pengeringan, dan lalu kita haluskan untuk mendapatkan hasil yang seperti tepung. Setelah tepung sudah jadi, maka kita lanjutkan pembuatan bioplastiknya. Kita dimulai dari memasukkan bahannya terlebih dahulu di atas panci, di atas api kecil. Asam asetat, air, pati kulit, dan gliserol.
Kita lakukan itu sampai memiliki tekstur seperti lem, sehingga dapat kita taruh di loyang, lalu kita keringkan dan mendapatkan hasil bioplastik seperti ini. Sebelum kita mengambil data, metode analisis yang kami gunakan adalah uji swelling. Uji swelling ini berfungsi untuk mencari ketahanan air yang paling maksimal, yaitu dengan cara mengukur berat sampel awal, lalu dengan diukur lagi setelah diberikan perlakuan. Kami melakukan analisis data dengan pertama-tama menyiapkan sampel yang memiliki luas yang sama, lalu direndam selama 5 menit, lalu dilakukan penimbangan. Lalu kita mendapatkan data yang kita butuhkan. Lalu data tersebut akan disajikan ke dalam tabel dan sekarang akan dijelaskan oleh Jefferson Evans Manadi. Baik, terima kasih Patrick. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan yang kami peroleh dari penelitian yang dilakukan. Penelitian yang dilakukan dengan pengulangan sebanyak 5 kali dan dapat dilihat dalam tabel berikut. Data ini didapat dari penimbangan massa bioplastik berbahan kulit singkong dan kulit kentang sebelum dan sesudah direndam dalam aquades selama 5 menit. Dan secara keseluruhan, peningkatan massa oleh bioplastik berbahan kulit singkong lebih tinggi dibanding bioplastik berbahan kulit kentang. Setelah data diperoleh, kami masukkan data ke dalam rumus uji swelling yang dipengaruhi oleh selisih atau peningkatan massa sesudah dan sebelum. Dan dapat dilihat rata-rata dari hasil uji swelling bioplastik kulit singkong 67,5%, sedangkan rata-rata hasil dari uji swelling bioplastik berbahan kulit kentang 32,6%. Dari data rata-rata uji swelling ini, kami memperoleh 2 kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah ketahanan air bioplastik berbahan kulit kentang lebih tahan atau resisten terhadap air dibanding bioplastik berbahan kulit singkong. Dan yang kedua, bioplastik berbahan kulit kentang lebih efektif digunakan sebagai bahan plastik rumah tangga karena seperti dari data yang kita peroleh tadi, 32% lebih kecil dibanding 65%. Dan hal ini menunjukkan bahwa kulit kentang lebih tidak menyerap air, sehingga dapat disimpulkan bioplastik berbahan kulit kentang lebih tidak menyerap air atau lebih menyerupai dengan plastik pada umumnya. Dan selanjutnya terdapat 2 saran yang kami sarankan untuk penelitian selanjutnya. Yang pertama, durasi perendaman lebih lama. Dan yang kedua, mengubah variasi ukuran sampel. Hal ini sebenarnya untuk penelitian selanjutnya yang memiliki kebutuhan yang berbeda dan supaya terdapat variasi penelitian yang berbeda. Dan berikut adalah daftar pusaka yang kami gunakan untuk penelitian ini. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Waktu masih tersisa 7 menit 24 detik, apakah masih ada yang ingin ditambahkan? Maka kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab dibagi menjadi 3, yakni tanya jawab dari guru penguji, tanya jawab dari audiens dengan waktu tanya jawab dari penanggap ataupun penanggap itu 10 menit, waktu sesi tanya jawab oleh penguji itu 20 menit dan oleh audiens 5 menit. Waktu sesi tanya jawab dimulai dari sekarang. Oke, saya udah punya Penanggap penanggapnya dari mereka yang diwajibkan. 20 menit itu penanggap dulu atau Penanggap dulu.
Jawab, moderator. Langsung jawab, moderator. Oke, ya. Baik, jadi sesuai dengan judul kami sebenarnya ya, kami menggunakan kulit singkong ya, kulit singkong dan kulit kentang. Sebenarnya kami melihat juga dari kondisi perekonomian, kondisi pertanian di Indonesia, di mana singkong merupakan salah satu hasil pertanian yang cukup tinggi ya dan diakui oleh dunia. Dan keduanya ini kami anggap, kami rasa di rumah kami sendiri ya, dari rumah tangga kita sendiri sering dipakai dan sering dibuang. Tapi limbah organik seperti ini kadang tuh bisa menumpuk, dan limbah organik sebenarnya dampak negatifnya itu bisa menyebabkan contohnya ledakan. Kita lihat sendiri ekoenzim ketika ditahan begitu lama, misalkan sebulan ya, saya pernah coba sebulan itu ditahan, itu bakal meledak kalau nggak dibuka secara rutin ya. Dan itu termasuk limbah organik. Kulit singkong dan kulit kentang juga termasuk limbah organik. Dan itu sebenarnya alasan kami sederhana aja. Apa menjawab? Terima kasih. Mau ditambahin dari teman? Mungkin untuk pertanian sendiri kan kulit singkong tuh memiliki salah satu pertanian yang terbesar ya di Indonesia. Dan kulit kentang ini juga mungkin kalau di luar negeri menjadi salah satu karbohidrat utama dibandingkan nasi. Jadi mungkin dari ini kita ingin memberitahu kepada masyarakat juga kalau kulit kentang ataupun kulit singkong ini bisa kita jadikan plastik juga. Bukan dibiarkan menjadi sampah begitu saja, tapi juga bisa kita meningkatkan nilainya. Itu sih. Sedikit menambahkan saja, kenapa kulit singkong dan kentang, kenapa nggak kulit lain. Sebenarnya awalnya kami juga mencari referensi-referensi mana kulit yang memiliki pati. Dan awalnya kita memilih kulit jagung, namun setelah kita melakukan research lebih dalam, ternyata kulit jagung tidak memiliki pati dan hanya dagingnya. Maka dari itu kami memilih kulit singkong dan kentang. Beberapa pertanyaan sudah dijawab. Masih ada waktu 6,5 menit untuk menanggapi. Baik, jika tidak ada, maka sesi selanjutnya adalah tanya jawab terhadap guru penguji. Waktu 20 menit dimulai dari Ibu. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya mengucapkan persiapan untuk kelompok 18 Jefferson, Vincenzo, dan Patrick sudah menyelesaikan ujiannya. Terima kasih. Ibu akan menanggapi gitu ya untuk yang dibaca dari jurnal yang diberikan begitu. Yang pertama itu tentang rumusan masalah. Nah, rumusan masalahnya tadi boleh ditayangkan. Nah, ini rumusan masalahnya masih belum tepat begitu ya, karena seharusnya dalam bentuk pertanyaan. Yang pertama itu kan tentang ketahanan bioplastik terhadap air. Nah, permasalahannya apa di sini? Bisa dibuat dalam pertanyaan, apakah bioplastik yang berbahan dasar singkong dan juga kentang itu tahan terhadap air gitu kan? Jadi kan kamu di sini kan membandingkan. Berarti kan apakah bioplastik yang berbahan dasar kentang dengan yang berbahan dasar singkong itu dia tahan terhadap air gitu kan? Kemudian yang kedua, berarti di sini apakah bioplastik itu bisa dijadikan sebagai alternatif plastik, dan maksudnya dijadikan sebagai plastik gitu ya, dalam mungkin bukan hanya dalam rumah tangga, tapi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya sebagai pengganti plastik dan yang lain sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentang metodologi yang kamu tuliskan di jurnalmu ini, kalau ibu baca itu baru menyajikan alat dan bahan. Kamu tidak menjelaskan dengan detail langkah-langkah pembuatan bioplastiknya itu seperti apa. Jadi hanya ada alat dan bahan, habis itu baru kamu sajikan tabel pengamatannya. Jadi nanti kalau dilengkapi ya untuk ini. Ya, baik. Jadi harus detail seperti yang kamu presentasikan tadi di depan. Jadi ketika orang membaca jurnal ini, oh cara membuat bioplastiknya itu seperti ini. Cara menguji tahan terhadap airnya itu dia
tujuan pengulangan yang kami lakukan sebenarnya agar dapat mendapatkan data yang lebih stabil sih Bu. Oke, benar. Untuk mendapatkan data yang lebih valid. Iya, lebih valid ya. Kan, di sini nanti tolong disajikan dalam bentuk sudah hasil rata-rata. Jadi tidak ada pengamatan 1, 2, 3, sampel 1, 2, 3 dan seterusnya. Tetapi nanti langsung kamu buat tabel rata-rata. Jadi tabel rata-rata data pengukuran data sampelnya. Jadi data awal dan data akhir itu sudah dalam bentuk rata-rata. Gitu ya. Begitu juga dengan hasil perhitungan uji swellingnya. Nah itu juga yang disajikan adalah langsung hasil rata-rata tersebut. Jadi tidak perlu pengulangan 1, 2, 3, 4 dan 5. Jadi supaya lebih mudah untuk melihat datanya itu seperti apa. Itu yang ketiga. Kemudian berikutnya ibu mau tanya, tadi kan dari hasil kesimpulanmu itu kan yang lebih bagus itu adalah bioplastik yang dari kentang. Kira-kira kenapa kok dari kentang bukan yang dari singkong? Kira-kira apanya yang membuat ini sama-sama dari bahannya pati, tetapi ada pati singkong sama pati kentang. Nah, jadi melihat perbedaan kandungan patinya itu kan lebih tinggi yang singkong dibandingkan yang kentang. Nah, apakah dari perbedaan prosentase patinya itu yang berbeda sehingga membuat misalnya yang singkong itu lebih mudah menyerap air, atau yang kentang itu dia tidak mudah menyerap air, sehingga tadi kamu bisa menyimpulkan bahwa yang kedap atau tahan terhadap air itu lebih baik dibandingkan yang menyerap air. Nah, tadi hubungannya kalau misalnya dijadikan sebagai bioplastik, kalau dia tahan terhadap air itu seperti apa? Apakah nanti akan mengganggu proses penguraian dari sampah plastik yang berbahan dasar singkong ataupun kentang ini? Itu. Terus yang terakhir, ini dulu dijawab dulu. Terima kasih. Silakan. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Enzo juga, kandungan pati dalam kulit kentang itu sekitar 25%, sedangkan kulit singkong itu 44-49%. Nah, kami juga melakukan mencari referensi juga, dan setelah kami telusuri, bioplastik yang optimal memang harus berbahan patinya itu sekitar 20-an%. Jadi memang dari awal menurut kami, dari hipotesa kami sendiri juga bioplastik berbahan kulit kentang itu lebih tahan, dan setelah kami coba juga bioplastik berbahan kulit kentang itu menyerap air tapi membutuhkan waktu yang lebih lama untuk terurai. Jadi menurut kami lebih cocok untuk rumah tangga. Aduh. Saya mau tambahkan sedikit. Jadi tadi sudah dijelaskan juga mengenai optimalnya si padi itu sekitar 20%. Saya ingin menambahkan mengenai apa dampaknya jika si bioplastik ini kedap atau dia tahan air atau dia meresap air. Jadi sebenarnya hal ini tidak mengganggu kepada proses penguraian, tetapi ini lebih ke hal teknis. Misalkan ketika membuat kantong plastik dari bioplastik itu jika tidak kedap air, jika hujan sehari saja, mungkin jika menggunakan berbahan dasar kulit singkong, bioplastiknya langsung hanya segitu aja ya. Nah, tapi kalau kita menggunakan yang lebih efektif yaitu kulit kentang, mungkin bisa lebih tahan lama. Tapi untuk degradasi sendiri tidak terlalu berpengaruh. Jadi untuk bioplastik pada dasarnya semuanya mudah didegradasi. Gitu. Dalam proses perendamannya untuk menguji tahan air itu berapa menit ya? 5 menit. Kenapa 5 menit? Apakah ada referensi yang mengatur ke sana gitu? Harus 5 menit, 10 menit dan seterusnya? Sebenarnya sih tidak ada, karena kami membuat 5 menit karena 5 menit saja Bu. Mungkin untuk yang selanjutnya, untuk penelitian selanjutnya bisa divariasikan sampai mungkin 10 menit, 15 menit ataupun sampai dia lebur gitu di dalam air Bu.
supaya tidak larut, karena jika larut sulit ditimbang di neraca digitalnya. Gitu. Oke, satu lagi pertanyaan terakhir. Dari ketika proses awal kamu melakukan RP ini ya, dari penerbang judul dan seterusnya itu, nilai-nilai apa yang kamu dapatkan? Kesulitan apa yang kalian hadapi dalam kelompok? Apakah kesulitan itu membuat kamu misalnya putus asa atau semakin menjadi tantangan buat kalian? Pertama untuk saya sebenarnya mungkin cukup sulit untuk melakukan RP di masa-masa pemilihan universitas saat ini ya Bu ya, karena kami bertiga ingin keluar negeri. Tujuan negara kami itu berbeda-beda, sehingga waktu pendaftarannya itu juga berbeda-beda. Jadi di saat saya luang mereka sibuk, di saat mereka sibuk saya luang gitu Bu. Jadi perlu adanya nilai leadership yang harus kita tingkatkan lagi untuk mengatur kerjasama di antara kita. Dan lalu sebenarnya kami juga pernah gagal dalam penelitian ini. Bisa dilihat sini gosong. Jadi plastiknya nggak jadi gitu. Yang ini pada proses pengadukannya tadi yang ditungguin nggak jadi lem gitu, nggak, teksturnya nggak jadi kayak lem. Lalu kalau yang ini pada di saat di ovennya teksturnya malah jadi kayak serpihan ampas. Setelah kita dapat permasalahan ini, kita research lagi, lihat-lihat jurnal, kenapa sih bisa kayak gini. Ternyata ada salah satu bahan yang kurang dimasukkan gitu. Ada kurangnya asetat, asam cuka yang sebagai katalisator gitu. Udah, kasih dulu. Kalau dari saya kira-kira sama dengan poin kedua Patrick, dimana pas kita gagal itu juga udah Januari dan kita panik karena masih kita nggak jadi, sedangkan kita udah harus uji data. Tapi kan setelah kita udah research dan ternyata akhirnya berhasil, itu menurut saya yang saya pelajari itu harus lebih research dulu dan mencari referensi lebih banyak supaya mengurangi kemungkinan untuk gagal. Dan kegagalan itu menurut saya juga proses untuk mendapat hasil, kalau dalam konteks ini bioplastik yang baik. Tadi kan kalian sudah bercerita tentang betapa sulitnya melakukan pengujian ya. Kalau dari sisi penulisan, kira-kira yang paling sulit atau hambatan apa yang kalian hadapi selama penulisan? Apakah bimbingannya yang kurang atau dari kalian sendiri? Bisa diceritakan? Boleh salah satu. Kalau dari saya, menurut saya yang menjadi tantangan itu dalam penulisan jurnal ini itu di bagian kutipan, karena awalnya saya mengira kami mengira kutipan langsung itu boleh, jadi kita awalnya kutipan langsung semua. Namun setelah cek penelitian ternyata semua yang kutipan langsung itu kena. Jadi akhirnya kami memutuskan untuk tidak langsung dan itu harus revisi ulang yang kutipan-kutipannya dan diparafrasekan supaya itu sih menurut saya. Dan kalau dari saya, kesulitan yang kami dapatkan itu mungkin pada saat penyusunan kata-kata yang baku dan tidak baku gitu ya Bu ya, karena mungkin kita selama ini sehari-hari menggunakan kalimat yang kurang efektif, sehingga pada saat penulisan jurnalnya mungkin ada beberapa yang harus ditelitikan lagi, kalimatnya harus efektif gitu. Lalu untuk bimbingannya sendiri sepertinya kami jarang melakukan gitu Bu. Berapa kali? Saya boleh tahu. 3 kali Bu. 3 kali. Iya 3 kali. 4 kali Bu. 4 Oh, kali. total 3. 4. Oke, coba kalian kalau ada nggak file jurnalnya boleh ditampilkan? Oke, Chris mau kasih catatan yang pertama tadi ketika penggunaan kata kami dan kita. Kami dan kita itu berbeda, ya. Pasti guru bahasa Indonesia sudah sering membahas. Jadi ketika kalian presentasikan yang melakukan pengujian, yang melakukan RP kan bukan bersama dengan teman-teman audiens kan, digunakanlah
jelas juga. Apa yang membuat tulisan kalian ini bisa menjadi abstrak? Jadi abstrak itu sebenarnya kalau melihat suatu penelitian kita lihat dulu dari abstraknya. Berarti abstrak ini satu kesatuan dari penelitian itu dia gambaran besar, garis besar penelitian itu. Jadi bisa dilihat dari tujuan penelitian juga ada tujuan penelitian, kemudian ada kesimpulan, dan dia membahas dari awal sampai akhirnya, tapi tidak memasukkan teori-teori metodologi. Jadi tidak? Metodologi, bisa ditambahkan teman saya mungkin. Untuk metodologi sepertinya belum dimasukkan ya Bu ya. Nah, jadi abstrak itu kan, jadi orang kalau mau membaca kan biasanya akan membaca abstrak. Kalau abstraknya sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pembaca, maka dia akan terus membaca jurnal lain. Jadi isinya tuh ya kurang lebih sama seperti apa yang kalian tuliskan, dari latar belakang, kemudian tujuan, metodologi itu juga misalnya kalian memakai jenis metodologi apa, kemudian hasil kesimpulan itu harus ada kesimpulan. Jadi nanti dilihat lagi, dicek lagi, ada beberapa hal yang harus kalian tambahkan. Karena ini ketika saya membaca sepertinya terlalu banyak pendahuluannya atau background informasi. Itu. Kemudian ada kalimat yang ketika saya baca saya penasaran maksudnya seperti apa. Ya. Di abstrak coba dipindahkan. Selain karena penggunaan plastik yang begitu banyak, plastik bisa mengurangi sampah makanan. Selain karena penggunaan plastik yang begitu banyak, plastik bisa mengurangi sampah makanan. Ini apa hubungannya antara clause 1 dan yang 1? Mungkin sebenarnya untuk kalimat yang ini ingin bilang kalau selain dia bisa menjadi solusi dari penggunaan plastik yang begitu banyak di masyarakat, dan juga bisa mengurangi sampah makanannya yang dimana limbah organik tadi, limbah organik rumah tangga, kita menggunakan limbah organik rumah tangga itu untuk menjadi bahan dasar dari bioplastik tersebut. Oke, itu berarti nanti dilihat lagi ya susunan kalimatnya supaya readersnya juga tidak bingung. Ini juga kulit tanaman. Bisa kalian contohkan nggak sampah kulit tanaman? Sampah dapur bisa mengubah kulit tanaman. Misalnya kita mau masak kentang, kita kupas dulu buat dijadiin sebelum jadi sup, atau enggak kulit singkong kan sebelum kita mau digoreng kita harus rebus dulu ya Bu ya, rebus atau enggak di steam. Jadi kita kupas dulu, jadi itu sampah kulit tanaman. Kulit tanaman, kulit sayuran. Kulit tanaman tuh tanaman apa kulitnya itu namanya kulit. Oh iya, nanti kita revisi ya. Lalu rumusan masalah dan tujuan penelitian itu sangat penting untuk menjadi salah satu tonggak di jurnal kalian ya. Jadi saya sangat setuju dengan Bu Regina tadi. Jadi penyusunan rumusan masalah nanti bisa dilihat lagi. Jadi bentuknya pertanyaan, karena di kesimpulan nanti kalian harus menjawab si rumusan masalah ini. Jadi kalau rumusan masalahnya bukan berupa pertanyaan, nanti kesimpulannya bisa melebar. Arahnya kemana kan tidak tahu. Ya, jadi entah kalian mau melihat keefektifan kedua kulit ini atau hanya mau melihat ketahanan airnya saja, nanti lihat. Kemudian ini ada beberapa catatan yang sudah saya kasih lagi di sini. Ya, ini
ada berbagai cara untuk manusia memperbaiki masalah tersebut. Dan cara tercepatnya itu bisa buang sampah ke laut, timbun ke tanah, atau dibakar, Bu. Jadi dengan dibakarnya itu kan banyak sampah plastiknya dibakar, jadi sebab akibatnya pun makin besar juga, Bu. Nah, dijelaskan berarti kan penyebabnya adalah dibakarnya si sampah-sampah plastik tadi. Kali karena tidak tertulis jadi tidak Enggak korelasi antara plastik dengan yang lain. Dan karena kan apa-apa disebabkan oleh rokok kan. Oh, iya. Biasanya disebabkan oleh virus. Kan tidak ini ya. Itu nanti dilihat lagi ya. Kalau ada beberapa hal yang kemungkinan tidak support argumen kalian, gunakan saja. Terus tadi yang Jefferson kan menjawab pertanyaan Bu Regina tentang kenapa kok plastik yang dari kulit kentang ini lebih kuat. Kan kamu bisa menjawab itu, tetapi saya tidak dituliskan di sini. Betul itu sangat penting. Jadi hasil dari pembahasan itu bukan hanya hasil yang mentah aja, tapi kamu analisis lagi. Kenapa kok bisa lebih kuat? Atau kenapa kok ini cenderung malah lebih gampang larut? Ya, supaya lebih kaya. Nama metodologinya saya sudah. Jadi kalian bisa memberitahukan ke pembaca sebenarnya apa saja yang kalian lakukan untuk membuat si plastik ini, berapa lama, kemudian kenapa kok mengambil waktu 5 menit, karena kan sebenarnya kalian memberitahukan itu 5 menit kan, tapi di metodologi itu nggak ada. Nah, jadi misalnya waktu baca ya agak bingung. Jadi secara lengkap bisa ditulis di metodologi supaya pembacanya juga mungkin nanti ada dari kelasmu bisa terinspirasi memodifikasi jurnal lain. Ya, terima kasih. Masih tersisa 5 menit. Sekarang masuk sesi tanya jawab audiens. Bagi para orang tua ataupun teman-teman audiens mau menanggap bisa memberikan tanggapan. Waktu 3 menit. Mungkin ada orang tua yang memberikan tanggapan. Bisa. Mau tanya biaya produksinya untuk bikin ini apakah bisa menyaingi dengan kompetensinya dengan biaya plastik yang sekarang sudah ada, atau secara ekonomisnya ya. Kalau secara ekonomisnya Om, tentu bioplastik lebih mahal. Yang dimana karena singkongnya sendiri sama kentangnya sendiri memiliki awalnya itu kan jadi makanan, tapi malah jadi plastik gitu. Tapi kan karena ini adalah kulit, jadi kulit adalah sebenarnya nggak kita makan kan Om. Jadi kita itu adalah sampah yang sebenarnya kita gunakan. Jadi untuk biaya produksinya sendiri bisa berkurang karena plastik dari kulit itu bahannya tuh gratis istilahnya gitu. Jadi mau nambahkan dikit, kalau dari biaya produksinya sendiri sebenarnya semua yang berbau bio yang organik atau yang ramah lingkungan ya, itu semuanya tentu lebih mahal untuk zaman sekarang ya. Contohnya kita lihat mungkin biaya hidup orang yang vegetarian lebih mahal. Kita lihat ada fast food seperti McDonald's tuh jauh lebih murah daripada misalkan salad stop ya. Tapi kalau dari kami sendiri, ini kami menggunakan kulit dari kentang dan singkong yang tentunya biaya produksinya untuk dari bahan dasarnya tidak ada biaya produksi. Tapi untuk dijadikan bioplastik ini sendiri, tentunya kalau untuk skala besar perlu lebih memikirkan tentang produksi banyaknya ini. Jadi untuk produksi besar mungkin untuk sekarang masih belum bisa. Untuk penelitian selanjutnya mungkin bisa lebih mendalami mengenai biaya ekonomi, soalnya kelompok kami menguji bioplastik itu sendiri terlebih dahulu.
Jadi kita mau kami mau mengecek bioplastiknya ini tahan air atau tidak, layak atau tidak untuk diteruskan ke depannya. Untuk penelitian selanjutnya mungkin peneliti bisa menyesuaikan dengan kebutuhan mungkin ekonomi gitu. Waktu tersisa masih 2 menit. Apa-apa ya? Ini perkenalan nama saya Jasa Soliskana dari Satu. Saya ingin menanyakan apakah kualitas dari bioplastik tersebut sama atau setara dengan plastik-plastik lainnya, seperti minyak. Yang dari saya lihat ada sekitar 7 jenis plastik. Nah, contohnya itu kualitasnya seperti apa dan pergunaannya itu buat apa ya dengan hasil percobaan. Baik, saya menjawab dulu. Mungkin nanti bisa ditambahkan oleh teman-teman saya. Jadi plastik yang kami buat sebenarnya untuk dites kualitasnya masih belum sepadan dengan plastik yang lainnya. Misalkan plastik dari daging singkong itu sendiri, bioplastik dari daging singkong itu sendiri mungkin lebih efektif, lebih kualitasnya lebih tinggi. Tapi di sini kami ngetes apakah dari kulit singkong ini bisa dibuat bioplastik, dan ternyata bisa. Dan ternyata ada yang efektif, yaitu kulit kentang. Dan untuk 7 jenis plastik itu mungkin itu lebih tinggi kualitasnya daripada kualitas bioplastik kami. Mungkin bisa ditambahkan teman-teman saya. Dan untuk dibandingkan dengan 7 jenis plastik itu dengan bioplastik, tentunya bioplastik itu masih kalah. Yang di luar sana juga masih kalah tentunya. Karena bisa dilihat juga meskipun ada bioplastik ini banyak diketahui sama orang-orang, tapi bioplastik sendiri masih belum banyak kan di pasaran ya. Hal ini mungkin disebabkan karena adanya keterbatasan yang dimiliki yang dibuat oleh bahan organik, dan juga kekalahan dari bidang ekonomisnya tadi. Jadi masih mahal gitu. Oke, sama tambahan terakhir, kami tadi seperti yang dijelaskan Patrick, sebenarnya ada plastik-plastik juga, bioplastik yang terbuat dari daging singkong misalnya, itu lebih efektif memang. Tapi di sini kami milih kulit karena kami merasa daging singkong itu memang bisa dimakan dan ada kegunaannya, sedangkan kulit itu belum terlalu ada kegunaannya, dan maka dari itu kami milih kulit singkong sebagai alternatif. Baik, Bapak Ibu orang tua, para penyaji, para guru penguji, dan teman-teman sekalian, dengan demikian berakhirlah sesi presentasi hari ini. Kami mengucapkan selamat, terima kasih, dan profisiat kepada kelompok RP18 yang telah berhasil mempresentasikan penelitiannya hari ini. Bisa kita berikan tepuk tangan. Terima kasih pula atas kehadiran Bapak Ibu guru penguji, Bapak Ibu orang tua, dan teman-teman audiens kalian. Semoga apa yang kita dengarkan hari ini dapat bermanfaat untuk ke depannya.